kalau Pak Idrus Marham datang dan Pak Andi Jamaro datang. Kalau dua senior saya nggak datang, lebih baik saya menyerahkan piala padel malam ini. Saya ninggalin acara penyerahan piala padel, kompetisi padel. Alhamdulillah Bang Idrus datang. Karena Bang Idrus ini penasihat utama Ketua Umum PKB meskipun seorang Golkar. Bang Idrus itu ketika saya ke pojok gitu, ke pojok seperti ada busur panah yang sudah hampir menusuk dada saya, Bang Idrus bilang, memang berat, tapi kuncinya cuma satu, barisan harus semakin kuat dan kokoh ke dalam. Wah gitu. Itu saya tanya, ini teori Idrus Marham atau teori Golkar? Saya tanya gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham. Nah kalau Bang Andi Jamaro, saya semangat datang kalau ada Bang Andi, karena saya nggak mungkin jadi Ketua Umum PBPMI tanpa Bang Andi Jamaro. Beliaulah yang mendorong dan membimbing sehingga saya bisa mengalahkan Effendi Khairi sampai hari ini. Nah itu gini, PMI itu lucunya begini. Nanti kalau saya ketemu Pak Mukoam, pasti saya tegur, ngapain sih Pak Mukoam? Saya udah tahu jawabannya Pak Mukoam. Kalau saya nggak begini, Fathan Subhi nggak akan semangat bergerak. Jadi jangan sampai Yahya Khalil ngomong begitu juga ya. Jadi salah satu titik lemah mana Ketua Umum PBPMI yang saya hormati, Ketua Umum PBPMI. Sudah, jangan contoh era-era kita. Era kita itu nggak gerak kalau nggak ada yang nyetrum, kira-kira begitu. Nah, salah satu energi penting yang harus ditumbuhkan di PMI adalah energi tumbuh terus tanpa harus nunggu anak panah ataupun strum yang bergerak. Jadi energi PMI zaman saya kalau nggak diinjek nggak gerak. Alhamdulillah banyak diinjek sehingga geraknya tambah semangat. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat sekjen Purnomo Sidi, saya mengira dulu masuk Golkar paling satu periode terlempar gitu kan gitu. Ternyata berperiode-periode di Golkar. Tepuk tangan untuk Purnomo Sidi. Luar biasa, ini nggak mudah di Golkar. Dulunya kader PKB, nggak, memang kalau kader PKB yang tahan banting lebih baik keluar aja lah. Tapi kader PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat, oke di sini saja. Nah kalau Purnomo Sidi terus, bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting, makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas oke lah gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya. Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu.
Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak di roasting oleh keadaan. Jadi wamen yang saya hormati terutama mana Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu soal rezeki. Sama seperti sahabat Fathan. Nggak ada keinginan sama sekali jadi BPK, nggak ada. Dia mengira kenikmatan puncak itu ya DPR. Didorong-dorong BPK bolak-balik agak ogah. Tapi setelah masuk malas sekali keluar dari BPK. Nah wamen ini ya bikin lemes lah kira-kira wamen. Sahabat-sahabat sekalian, saya tentu sangat mengucapkan selamat kepada, sangat syukur dan selamat kepada pengurus baru yang menurut saya ini energi yang dahsyat ya. Saya 3 kali rapat terakhir dengan Pak Prabowo sebagai presiden, yang terakhir bahkan sangat eksplisit. Pak Prabowo menyampaikan, pertama, jangan lagi percaya pada kapitalisme. Jangan lagi percaya kepada kapitalisme. Jangan lagi pernah percaya kepada trickle down effect. Itu bohong semua. Presiden ngomong gitu. Lah kalau sudah presiden ngomong gitu, gudangnya ilmu gini kan di PMI semua itu. Ya toh? Berarti PMI ada zamannya kira-kira gitu. Ada zamannya. Pak Prabowo itu rapat terakhir, beliau pimpin langsung dari mana? Dari London. Dia pimpin langsung rapat terakhir. Jangan pernah percaya lagi pada kapitalisme. Jangan pernah percaya lagi pada trickle down effect. Karena itu teori yang sama sekali tidak pernah membawa Indonesia pernah tumbuh dan maju. Sebelumnya Pak Prabowo bilang, tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Khitoh pasal 33. Bolak-balik itu. Kemudian tarik lagi outputnya sekolah rakyat. Tarik lagi outputnya koperasi desa merah putih. Apa yang terjadi semua itu? Semua teori-teori ini kan ya gudangnya ada di IKPMI semua itu. Teori-teori tumbuh dari bawah. Tadi Pak Juri disebut siapa tadi sama Heri Azumi. Membangun dari bawah, tumbuh dari bawah. Nggak ada PMI itu yang nggak tumbuh dari bawah. Kalau ada di PMI nggak tumbuh dari bawah itu pasti bukan PMI, pasti itu HMI kira-kira begitu kira-kira. Kira-kira begitulah.
Nah, tumbuh dari bawah, hidup dengan seluruh keterbatasan gitu kan. Saya ingin tahu ada nggak di PMII yang nggak terbatas? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya tumbuh dari bawah. Yang itu semua secara teoritik hari ini relevan. Semua dalam posisi global yang powerless. Pak Prabowo coba merangkai dalam bukan teori tak lagi tapi praktek. Praktikal. Nah disitulah yang saya sebut PMII relevan untuk tumbuh dan menjadi bagian dari solusi yang tepat di tengah semua lagi gejolak, nggak ada yang nggak aman hari ini, semuanya tidak aman, harta yang sudah dapat tambang pun belum dapat sampai hari ini karena nggak ada yang aman di dunia ini, nggak ada yang aman. Contohnya sederhana. Mestinya untuk ormas-ormas itu bukan tambang yang harus didapatkan, tapi proyek solar cell. Mestinya itu yang abadi, yang duitnya juga besar. Kalau tambang kan ada habisnya. Tapi kalau solar cell ila yaumil qiyamah, matahari. Nah, saya berharap PMII mikirnya ke sana. Cari proyek yang ila yaumil qiyamah. Fid dunya wal akhirah hasanah gitu. Nah urusan yang gak enak partai saja gitu loh. Urusan PMII itu yang fid dunya wal akhirah. Jadi kalau partai salah itu wajar, tapi kalau PMII gak boleh salah, kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk PMII kira-kira. Oleh karena itu